Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video pembelajaran kelas 8 episode ke-20 bagian kelima ya. Seperti janji saya di bagian 4 sebelumnya, kita akan bahas tentang bagian ini ya, 3.9, 3.10 yang dapat kalian simpulkan dari hasil kegiatan mengenai informasi. Kemudian coba diskusikan pemahaman kalian terhadap kasus berikut. Perhatikan gambar diagram panah disebut. Di sini domainnya itu menyerang hanya satu anggota di B. Kemudian yang B itu adalah satu domain itu menyerang ke semuanya ya. Jadi kebalikan dari yang A ini. Kemudian yang C ini adalah setiap anggota itu tepat satu. Nah, apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu atau bukan korespondensi satu-satu? Ya. Kemudian, kalau bukan termasuk korespondensi satu-satu, apakah diagram tersebut menunjukkan fungsi? Jelaskan. Nah, ini ya. Jadi inti dari bab yang ini pembahasannya adalah bagian relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Ya. Nah, yang A ini bisa disebut sebagai relasi ya. Namun bisa juga disebut fungsi ya. Ingat, kalau fungsi itu domain itu tidak boleh kosong ya. Syaratnya terpenuhi. Kalau domain boleh kosong ya, terserah aja. Kalau domain dia nggak ngaruh kalau di fungsi ya. Kalau di relasi asal ada dua himpunan aja itu sudah ada relasinya. Kemudian kalau yang di bagian ada relasinya ya, terus kita cari apakah fungsi atau enggak. Kalau yang A ini adalah fungsi karena domainnya itu terisi semua dan mencari pasangannya ya, walaupun mereka berebutan di satu anggota himpunan B. Jadi ini fungsi. Apakah ini korespondensi satu-satu? Tidak ya, karena di bagian kodomain ini banyak yang kosong dan ada yang bercabang, maka tidak ditemukan penyebab bahwa ini korespondensi satu-satu. Ini hanya sebuah fungsi atau pemetaan. Nah, yang B ini adalah sebuah relasi saja ya. Karena apa? Karena syarat untuk korespondensi satu-satu maupun syarat untuk fungsi itu dilanggar. Yang pertama adalah di bagian domain dia melanggarnya ya, ada yang kosong, maka ini sudah bukan fungsi. Kalau sudah bukan fungsi, maka sudah jelas bukan korespondensi satu-satu ya. Nah, jadi sehingga ini bukan fungsi dan bukan korespondensi satu-satu yang B ini ya. Ini hanya sebuah relasi ya. Oke. Kemudian yang C. Nah, di sini ada 1 tepat ke E, 2 ke B, 3 ke A, 4 ke D, 5 ke C. Tepat ke satu anggota di himpunan kodomainnya ya, domain ini. Nah, maka ini bisa disebut sebagai korespondensi satu-satu. Semua syarat terpenuhi. Domain dan kodomain tidak ada yang kosong. Domain dan kodomain tidak ada yang bercabang ya. Dan jumlah anggota himpunan sama. Nah, maka terpenuhi semua syarat bahwa C adalah korespondensi satu-satu. Jadi relasi itu hanya hubungan saja. Ada diagram panah, ada relasi. Fungsi itu domain harus terisi semua dan tidak boleh bercabang. Korespondensi satu-satu, domain maupun kodomain itu tidak boleh bercabang, tidak boleh kosong. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah selesai menjawab, bandingkan hasil jawaban kalian dengan kelompok kalian ya. Kelompok yang lain silahkan ini kan saja ya. Ayo kita mencoba. 1. Kembali ke permasalahan semula 3.6, 3.7, yaitu menentukan bentuk hubungan apa sajakah yang didapat dan dibuat, bagaimana cara menyajikannya. Oke. Yang Asari tadi ya. Perhatikan kembali masalah 3.7. Untuk mengetahui kedua diagram panah pada masalah 3.4, sekarang perhatikan dengan cermat uraian berikut. Kedua relasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram panah sebagai berikut. Relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk. Nah, ini ya, bagian yang ini. Ini. Kemudian, dan relasi B ke A itu adalah nomor induk. Nama pemilik nomor induk 219, nama pemilik nomor induknya adalah Asari. 224, nama pemilik nomor induknya adalah
Zainul. Begitu juga dengan yang ini. Asari memiliki nomor induk 219. Jainur memiliki nomor induk 224. Seperti itu, ya. Dan ini adalah korespondensi satu-satu. Dia punya satu saja. Sama seperti nomor KTP kita terhadap nama kita, ya. Nomor KTP sama nama kita, ya. Nah, jadi setiap warga Indonesia itu punya KTP, ya, yaitu nomor induk atau NIK, nomor induk kependudukan. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu setiap seorang itu punya satu saja, ya. Nah, perhatikan gambar 3.14 yang ini. Yang A, setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan anggota B. Dengan demikian, relasi memiliki nomor induk dari A ke B merupakan fungsi atau pemetaan. Amati bahwa setiap anggota B yang merupakan peta bayangan dari anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B, anggota A. Begitu juga sebaliknya. Pemetaan dua arah seperti diagram atau fungsi dua arah, ya, maka disebut korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Nah, kita bahas yang ini nomor 2. Di antara dua himpunan berikut, manakah yang dapat dibuat korespondensi satu-satu? Jelaskan. Oke. Yang A itu adalah himpunan pertama adalah nama hari dalam seminggu. Kemudian B bilangan prima antara 1 dan 11. Oke. Syaratnya adalah anggota himpunannya sama banyak. Kalau yang A itu berarti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti ada 7, ya. Kemudian bilangan prima antara 1 dan 11. Berarti ada 2, 3, 5, 7 antara dan 11. Berarti 11 nggak masuk. Nah, ini cuma 4. Nah, ini tidak bisa dibikin jadi korespondensi satu-satu, ya. Tidak bisa karena jumlahnya sudah berbeda. Maka otomatis ada yang kosong dan juga ada yang bercabang, seperti itu. Nah, kemudian yang B ini. P, A, I, U, E, O, Q 5 kota besar di Pulau Jawa. Oke. Ini ada 5, sudah dikatakan 5 kota besar, ini juga ada 5. Maka ini bisa disebut korespondensi satu-satu, ya. Kenapa seperti itu? Karena bisa dipasangkan satu persatunya, ya, tergantung relasinya sebentuknya seperti apa, seperti itu. A, nama bulan dalam setahun, berarti ada 12, ya. Nama hari dalam seminggu ada 7. Nah, ini nggak bisa, ya, karena yang B ini ada 7 koordinatasinya, yang A ini ada 12, ya. Sekarang yang D, bilangan genap kurang dari 10. Oke. Genap 2, 4, 6, 8, ya. Bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Oke. Ada 4, ya, pas. Nah, ini bisa. Jadi yang ini bisa, ini nggak bisa. Nah, seperti itu, ya. Alasannya karena jumlah anggota himpunannya beda. Seperti itu. Jika diketahui himpunan P ada 5, Q ada 5 anggota, tentukan banyak korespondensi satu-satu, ya, mungkin. Berarti kalau semuanya ada 5 anggota, maka bisa kita tulis 5 banyak dari korespondensi satu-satunya itu adalah 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Masih ingat ini berapa hasilnya? 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Jadi jawaban nomor 3 adalah 120 korespondensi satu-satu. Oke. Kita akan lanjutkan lagi video ini. Nah, di bagian ayo kita berlatih 3.4 di episode selanjutnya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.